Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdul Muin Adam Saleh dari Universitas Negeri Gorontalo jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang neorealisme dalam hubungan internasional. Nah, teman-teman sekalian, pada dasarnya teori neorealisme ini merupakan perombakan dari realisme yang menyatakan bahwa adanya perang dan perebutan kekuasaan itu didasarkan oleh sifat dasar manusia yang egois dan haus akan kekuasaan. Nah, menurut neorealisme sendiri, kondisi dunia yang konfliktual bukan terjadi oleh sifat lahir manusia, melainkan cenderung lebih terpengaruh oleh struktur dunia yang anarki. Nah, berikut mari kita bahas beberapa contoh kasus yang mempunyai kaitan dengan neorealisme. Pada 24 Februari tahun 2022, terjadi eskalasi militer yang dilakukan oleh Rusia melawan wilayah kedaulatan Ukraina. Hal ini dilakukan karena Presiden Rusia Vladimir Putin berpendapat bahwa Ukraina pada saat ini cenderung condong ke kubu barat dan melakukan genosida terhadap etnis Rusia di Donbas. Invasi ini dilakukan untuk melakukan demilitarisasi terhadap Ukraina serta denazifikasi karena pemerintahan Ukraina dianggap sebagai neonazi. Invasi ini juga dilakukan agar negara Ukraina tidak bergabung menjadi anggota NATO. Mungkin teman-teman bingung, apa sih itu NATO? Maka saya akan menjelaskan apa itu NATO. NATO adalah singkatan dari Organisasi Traktat Atlantik Utara. Ini adalah aliansi pertahanan militer yang didirikan pada tahun 1949 untuk melindungi negara-negara anggotanya dari ancaman agresi, terutama dari Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah aliansi militer terbesar di dunia yang terdiri dari negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Sejarahnya dimulai setelah Perang Dunia II sebagai respon terhadap meningkatnya ketegangan antara blok-blok Barat dan Timur. Berikut daftar-daftar negara yang termasuk dalam organisasi NATO. Berdasarkan atas asumsi yang dikemukakan oleh neorealisme, pada dasarnya konflik dan perang bukan sebuah hal yang dapat ditiadakan atau penghapusan di dunia ini, karena pada dasarnya situasi dunia yang anarki mengirimkan aktor-aktor untuk saling bersaing satu sama lain untuk mencari kekuasaan atau berjuang dari kekuasaan. Hal ini juga terjadi di Rusia yang juga merupakan sebuah negara. Sebagai suatu negara, Rusia tentu juga akan mencari apa yang disebut dengan kekuasaan. Rusia yang notabene merupakan negara adidaya sekaligus salah satu dari negara dominan yang ada di dunia saat ini, tentu saja akan bersaing untuk pengamanan posisi mereka. Mengapa Rusia dan Ukraina terlibat konflik? Adalah karena posisi Ukraina yang cenderung pro dengan Amerika dan negara-negara Barat. Padahal dulunya mereka adalah satu wilayah yang dimulai dari abad ke-18 sehingga muncul dan runtuhnya Uni Soviet. Dan saat ini masa depan Rusia akan dipertaruhkan dengan adanya penyebaran pengaruh NATO. Situasi ini yang membuat Presiden Rusia memilih untuk menginvasi Ukraina untuk keamanan posisi mereka agar tetap bisa bertahan hidup. Dan jika dilihat secara lebih luas terkait kebijakan yang dilakukan Presiden Rusia untuk menginvasi Ukraina karena tidak ingin Ukraina bergabung dengan NATO.
Hal itu merupakan bagian dari apa yang disebut oleh neorealisme. Neorealisme memandang bahwa dunia butuh lebih dari satu aktor negara adidaya atau negara hegemon, dengan tujuan agar tidak ada kekuatan yang berlebihan. Sebenarnya, apa yang dilakukan Rusia untuk memberhentikan Ukraina masuk ke dalam lingkaran Amerika dan NATO merupakan langkah untuk membatasi kekuasaan dan pengaruhnya berlebihan yang coba dicapai oleh Amerika sebagai salah satu aktor adikuasa dan sekutunya. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yang bernama Abdul Muin Adam Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ungguli, kelas B dengan NIM 221422049, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan. Nah, seperti kita ketahui bahwa neorealisme adalah yang mempelajari perilaku manusia dalam membentuk hubungan antar negara, dan bahwa manusia sejatinya dilahirkan dengan naluri alamiah yang jahat, mementingkan diri sendiri, serakah, dan mau berkompetisi sesama makhluk hidup. Yaitu salah satu yang berkaitan dengan neorealisme itu tentang konflik Cina Selatan. Strategi Cina mengukuhkan kedaulatan teritorial dalam perspektif neorealisme. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Ini akan menjelaskan strategi Cina mengukuhkan kedaulatan teritorialnya dalam konflik Laut Cina Selatan sejak beberapa tahun terakhir. Tidak ada sengketa maritim internasional yang lebih menyita perhatian dunia ketimbang perbuatan perebutan pulau perairan dan segala sumber daya yang ada di Laut Cina Selatan. Sengketa ini melibatkan klaim tumpang tindih antar 6 negara yang berdaulat, yaitu contoh dari 6 negara yakni Brunei Darussalam, Cina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Kasus ini kerap mengalami fluktuasi akibat berbagai muslihat yang dilancarkan para negara terlibat demi kepentingan nasional mereka masing-masing. Selanjutnya kita masuk di kekayaan dan potensi Laut Cina Selatan. Apa sih itu kekayaan dan potensi Laut Cina Selatan? Mari kita bahas. Laut Cina Selatan merupakan wilayah yang sangat krusial bagi banyak negara, khususnya bagi negara-negara yang sangat geografisnya berbatasan langsung dengan wilayah perairan ini. Wilayah ini sangat strategis karena merupakan bagian dari jalur laut internasional, baik untuk kapal dagang dan kapal militer. Jalur ini dikenal juga sebagai maritim superhighway dan menjadi jalur pelayaran tersibuk kedua di dunia. Cina sendiri mengajukan klaim dalam konflik tersebut berdasarkan 3 aspek kepentingan, yaitu kemajuan ekonomi, politik, dan kebutuhan akan pertahanan
serta keamanan. Ketiga kepentingan ini didorong oleh fakta bahwa Cina sebagai aktor yang rasional menyadari bahwa dunia ini anarki dan tidak ada kekuasaan tertinggi tempat mereka mencari perlindungan apabila mereka diserang.